Ini kan Ibu Dewan dengan anggota Dewan Milenial yang muda, masih cantik, dan masih belum punya suami kan? Ya, single. Single, masih single. Ini kalau boleh tahu, ini kriteria suami dari Ibu Dewa itu seperti apa sih? Untuk kriteria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa AIS TV dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Islami dalam program Toko Inspirasi. Kali ini kita akan mengintip perjalanan karir dari seorang politikus yang sudah tenar, yang masih muda, anggota Dewan Milenial, hingga dia dicap menjadi anggota DPRD termuda dan tercantik seprovinsi Jambi versi AIS TV. Di samping saya sudah ada Ibu Dewan Maya Fitri Regar. Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah sampai saat ini kabar baik. Baik, menjalankan aktivitas baik, Bu ya. Alhamdulillah baik. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Dewan ini. Kita mau berbincang-bincang, mau nanya perjalanan lah ya, hingga sukses menjadi anggota Dewan termuda di Kota Jambi ini. Sebelum memperkenalkan diri, sebelum kami mau nanya-nanya, Bu Dewan silakan memperkenalkan diri, profil singkat, nama, alamat, dapil dari mana gitu. Terima kasih untuk Bang Hamka yang bisa meluangkan waktunya untuk sharing kan. Iya, iya. Dengan ini perkenalkan, nama saya Maya Fitri Regar. Usia saya saat ini 26 tahun lebih sih. Sekarang mau masuk 27 tahun nanti di bulan 3. Saya tinggal di Kota Jambi, tepatnya di Jalan Kopral Ramli RT 37, Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Palmerah. Saat ini status perlu nggak? Perlu lah, kita tahu kan statusnya masih udah punya atau gimana kan, lebih Status saat ini sih 50-50. ya. Dibilang ada enggak ada. Ada ya. Itu Bu Dewan. Kalau saudaranya berapa saudara, Bu Dewan? Saya 6 bersaudara. 6 saudara. Kebetulan saya, bukan kebetulan sih, memang saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya termasuk yang paling cantik sih di antara 6 itu. Oh, berarti Bu Dewan satu-satunya putri ya, Ya. dari pasangan keluarga. Itu kalau boleh tahu dapil berapa kemarin? Saya maju pileg pada tahun 2019 dari Dapil 4 Kota Jambi yang meliputi Kecamatan Jambi Timur, Jelutung, Pasar, dan Pelayangan. Oh, dapil 2. Enggak, Dapil 4. Oh, dapil 4. Oh, sekarang di komisi berapa, Bu? Sekarang saya ditempatkan di Komisi 2 bagian Ekonomi Pendapatan Keuangan. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kita mau nanya nih, Pak Dewan. Alasan Ibu Dewan ingin menjadi anggota DPR itu apa sih, kalau boleh kita tahu? Alasan saya untuk menjadi anggota dewan, jujur saja sebenarnya saya tidak beralasan untuk menjadi anggota dewan. Iya. Hanya saja sebelum saya menjadi anggota dewan, kebetulan kedua saudara saya sebelumnya sudah menduduki anggota dewan pada periode 2014-2019. Jadi dengan kedua saudara saya tersebut mungkin masih banyak perjuangan-perjuangan mereka yang belum selesai untuk mereka salurkan. Jadi dengan itu kami bermusyawarah, bagaimana kalau kamu yang melanjutkan sisa-sisa perjuangan kami kemarin yang belum selesai. Iya. Jadi dengan itu kemarin setelah saya pikirkan, saya buatkanlah tekad untuk melanjutkan apa yang menjadi perjuangan saudara saya yang sebelumnya. Itulah alasan saya menjadi anggota dewan. Selain itu juga saya ingin mengabdi kepada masyarakat, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, kepada kebijakan-kebijakan berlaku yang pastinya bertujuan untuk pro kepada rakyat, khususnya konstituen saya. Oh, gitu ya. Kalau bagaimana sih Bu Dewan meyakinkan masyarakat supaya mau memilih, karena kita ketahui kalau Bu Dewan masih muda gitu. Ya,
awalnya nggak usah untuk meyakinkan masyarakat ya, Iya. untuk meyakinkan diri saya pribadi aja dulu, saya berpikir dulu, Iya. saya yakin nggak ya, saya bisa maju nggak ya, kan gitu kan. Iya. Jadi dengan adanya dorongan-dorongan dari keluarga, ataupun dengan saudara konstituen yang sebelumnya abang saya, jadi saya meyakinkan kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan diri, karena banyak masyarakat sebagian sih berpikir untuk apa sih perempuan maju, paling dia cuma maju hanya sebatas untuk pemenuhan 30% aja, pemenuhan kuota 30%. Ya, kan karena syarat untuk menjadi satu itu kan harus memenuhi kuota wanitanya 30% kan. Ya. Jadi saya melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menepis lah isu-isu yang ada di pemikiran-pemikiran mereka yang dengan hanya pemenuhan kuota, nggak usah lah, untuk apa sih perempuan hanya untuk pemenuhan doang gitu kan. Jadi caranya saya mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat apa-apa aja, dan saya mencoba meyakinkan kalau saya bukan hanya untuk pemenuhan kuota 30% saja. Saya benar-benar mau maju, saya benar-benar mau mengabdi kepada masyarakat, membawa kepada masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat. Oh gitu ya. Ya. Kalau karena saya bilang perempuan tidak boleh terbelakang dari laki-laki. Perempuan juga harus bisa lebih wow daripada laki-laki gitu. Harus terdepan dari laki-laki gitu ya. Gitu. Kalau pandangan Ibu Dewan ini, kalau politik di mata Ibu Dewan itu seperti apa sih? Politik menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi loh. Menurut saya pribadi sih politik sulit untuk dijelaskan. Karena dengan politik tersebut yang bersifat dinamis kan, bisa berubah-ubah gitu. Di dalam berpolitik kita akan menjumpai namanya teman politik, lawan politik. Jadi itu sebenarnya tergantung dengan penempatan diri kita juga, cara membawakan diri kita juga dalam hal berpolitik. Karena di dalam berpolitik ini tidak ada namanya kawan yang abadi. Tidak ada juga namanya musuh yang abadi atau lawan yang abadi. Itu tergantung dirinya kita, karena menurut saya berpolitik itu tidak lepas dari kepentingan. Kalau menurut saya politik tidak lepas dari yang namanya kepentingan. Tergantung kita sih cara membawakan dirinya seperti apa. Pintar-pintar kita membawakan diri lah. Oh gitu berarti. Kalau ini kan Bu Dewan sudah menjadi anggota DPR udah 3 tahun. Belum dong. 19 baru setahun setengah. Baru setahun setengah. 2019 Agustus kan. Setahun setengah ya. Berarti udah setahun setengah menjadi anggota DPR. Jadi selama ini kan mengadakan reses ya 3 tahun sekali, dalam setahun 3 kali ya. 3 tahun sekali. Itu permasalahan atau problem yang selalu disampaikan masyarakat kepada Ibu Dewan itu apa sih, kalau boleh kita ketahui? Macam-macam sih Bang. Waktu awal pertama kali saya reses itu kalau nggak salah di tahun 2019, di akhir tahun. Di akhir tahunnya. Di akhir tahun itu masalah-masalah sih sampai saat ini juga sih. Yang banyak itu masalah infrastruktur jalan, pembangunan drainase, penerangan lampu jalan. Itu sih rata-rata. Yang lainnya sih seperti kayak untuk peningkatan UMKM lah. Untuk UMKM ada juga. Kalau masalah kesehatan nggak ada berarti. Kalau masalah kesehatan sih yang kayak sekarang terjadi sih COVID ini kan Bang. Saya harapannya dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan COVID khususnya di kota Jambi teruntuk seluruh Indonesia sih. Mudah-mudahan cepat berlalu, keadaannya seperti semula lagi. Gitu ya. Kalau boleh kita ketahui nih Bu Dewan, kesan yang paling indah dan tak pernah terlupakan saat menjadi anggota DPR ini apa sih? Banyak sih kesan-kesan indah yang tak terlupakan. Kayak terutama sih waktu terjun langsung ke lapangan sih Bang. Bertemu konstituen, bertemu masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, ngerasa akunya yang dulu tuh yang kan apa-apa, sekarang aku berpengaruh untuk mereka gitu kan. Kadang mereka juga meninggalkan
harapan-harapan lah untuk kita sebenarnya Iya. sih. Memang itu fungsi kita kan. Iya, iya. Tapi dengan kita membawa ke masyarakat, kita juga bisa merasakan. Sebelumnya saya kan juga jadi masyarakat tuh. Iya, iya, Cuma iya. saya kan tidak begitu banyak komplain sih. Ternyata setelah saya turun ke lapangan, mendengar keluh kesah masyarakat, di situ saya baru sadar, oh ternyata masih banyak yang kurang, masih banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat saya, khususnya konstituen. Jadi dengan keluh kesah dari mereka, saya beriktikad di dalam hati saya, bertekad di dalam hati saya, konstituen saya butuh saya. Butuh Ibu Dewan ya. Aha. Oh, Mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi mereka kepada saya gitu kan. Iya, Jadi iya. dengan itu memang masih banyak, sampai saat ini jujur masih banyak yang belum bisa saya perbuat kepada konstituen saya, kepada masyarakat saya. ya. Masih banyak kekurangan dari diri saya, tapi walaupun begitu saya selalu berusaha semampu saya untuk mewujudkan apapun yang dititipkan, yang digantungkan masyarakat kepada Iya. saya. Oh, gitu. Kalau kita boleh ketahui nih, Bu Dewan kan anggota DPR termuda ya, Ya. di DPR Kota Jambi ini kan. Hmm. Kalau boleh kita ketahui kunci kesuksesan Ibu Dewan itu seperti apa sih? Kunci kesuksesan mungkin pada umumnya sama aja lah ya Bang ya. Ya. Kunci kesuksesan sih menurut saya usaha, Hmm, ikhtiar, iya. dan paling utama doa kedua orang tua. Doa orang tua Ya. itu yang paling penting. Yang paling utama dan paling penting doa kedua orang tua, karena ridhonya Tuhan terletak pada ridho orang tua. Ada orang tua ya. Ini kan Ibu Dewan dengan anggota Dewan Milenial yang muda, masih cantik, dan masih belum punya suami kan? Ya, single. Single, masih single. Ini kalau boleh tahu, ini kriteria suami dari Ibu Dewa itu seperti apa sih? Untuk kriteria tidak ada kriteria sih Bang. Yang pastinya seiman, bisa menuntun aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cuma itu, Ya. nggak ada lain lagi mungkin syarat-syarat yang perlu dipenuhi, atau grogi mungkin lelaki untuk berkaya. Ini mungkin grogi ya. Kalau menurut kita ini lelaki itu kalau wanita yang berkarir itu grogi kan. Karena Kalau masalah grogi, ya nggak tahu juga ya, karena bukan akunya ya kan Bang. Jadi kalau untuk tipikal yang lainnya sih enggak. Yang pasti dan yang paling utama kalau Iya. menurut aku seiman, bisa menuntun aku untuk lebih baik lagi. oh gitu ya. Tahun ini siap menuju ke pelaminan atau Oh, masih di siap. Udah Pak. Oh kalau dia berarti udah calon deh. Kayak Bisa. yang aku bilang tadi, masih 50-50 sih. Ya 50-50 yang mengarah mana? 50-50 yang mengarah ke, Berharapnya sih Baik. tahun ini bisa gitu Iya. kan, berharapnya. berharapnya bisa. Tapi tergantung dengan Allah lagi, kalau memang belum diperbolehkan untuk tahun ini ya saya bisa apa gitu. Setidaknya saya sudah berusaha. Eh, Kalau untuk jodohnya ya saya serahkan sama yang maha kuasa lagi. sama Iya. kuasa ya. Itu Ibu Dewan apa? Udah selesai S1? Belum. Belum. Jadi singkat cerita, Ah ya, kita mau nanya itu ya. ini cerita ya. Ya. Sebenarnya sih ini satu keburukan dari saya juga. Iya, kenal. Mungkin orang yang nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Iya. Untuk motivasi Iya, yang sesama pejuang dengan saya. iya. Jadi saya masuk di Unja itu tahun 2012. Iya. Saya diterima melalui jalur, SNM. kalau nggak salah dulu masih namanya SNMPTN, Iya, ya kan. Sebenarnya sih cita-cita saya dulu itu jadi
guru. Oh, jadi guru. Cita-cita saya dulu jadi guru. Iya, iya, iya. Jadi karena orang tua saya bilang, udah kamu di hukum aja. Iya. Alhamdulillah saya lulus di Fakultas Hukum tahun 2012. Masuknya ya, Iya, iya. masuknya. Jadi aku udah menjalanin 2 semester 2 semester. di Fakultas Hukum. Iya. Tapi aku masih pengen mencoba, Iya. karena cita-cita saya dari awal tadi kan Iya, iya. pengennya jadi tenaga guru gitu kan, Iya. di bidang di pendidikan. Aku coba tahun 2013 dan aku ikut juga SNPTN, aku ambillah PGSD. Oh, PGSD. Tapi tetap di Unja juga, ambil PGSD Unja. Iya. Alhamdulillah saya lulus Di PGSD itu. PGSD. Iya, iya. Jadi berhubung mungkin saya anak perempuan satu-satunya, kan PGSD kampusnya di Bulian tuh, Oh iya. ya kan? Iya, iya. Gak usah lah nak, kejauhan, di sini aja. Iya. Lagian kan sayang, udah Iya. 2 semester lanjutin di sini aja. Ya dengan berat hati namanya orang tua ya kan? Iya, ikuti. Ngikutin kata orang tua. Iya. Berlanjut. Tahun 2016 saya magang di Dispenda Kota. Dulu namanya masih Dispenda ya kan? Iya, ini BPRD ya. Iya, sekarang namanya BPRD. Iya. Waktu itu kepala dinasnya kalau nggak salah masih Pak Syahril Samingin. Hmm. Saya dulu magang di sana, kabitnya Ibu Aling. Thank you ya Bu Aling sudah ngajarin saya. Oh, itu magang di itu ya? Di Dispenda. Ya. Jadi setelah itu kan pengajuan skripsi, proposal, dan pada saat itu kebetulan orang tua saya sering sakit-sakitan. Iya, iya. Dapatlah saya udah ngajukan proposal, dapat pembimbing skripsi. Pada saat itu memang saya nggak begitu aktif di kampus, jadi mungkin udah keenakan di rumah kali ya, keenakan di rumah, alhasil terbengkalai lah kuliah. Oh, terbengkalai. Hancur. Nggak terurus ya? Nggak terurus. Jadi tetap sih saya lanjutin sampai semester berikutnya, tetapi tetap aja nggak kesampaian juga. Iya, iya. Berhubung juga kemarin caleg juga kan Bang. Iya. Caleg juga membutuhkan waktu yang ekstra untuk bertemu-temu konstituen, Iya, masyarakat, terbengkalai lah. Jadi saat ini walaupun saya sudah terbengkalai dalam kuliah saya tetap melanjutkan kuliah di Umbari. Saya transfer. Oh, Jadi saya mahasiswa transferan di Umbari. Oh, di Umbari. Ya. Sekarang Udah semester 1. Mau masuk semester 2. Karena saya melanjutkan kan cuman di Umbari. Sekarang di Umbari sekarang. Iya, udah lagi di Unja. Enggak, karena saya tadi kan mikir dari sini ke Unja membutuhkan waktu. Kalau ke Umbari kan dari kantor ke sana bisa kan sebentar. Ya, tapi jurusannya tetap di hukum. Ya. Ya, saya transferan dari Unja ke Umbari. Semester berapa sekarang? Kalau hitungannya sih semester 1. Semester 1. Iya. Gitu ya. Baru besok mau ujian semester tanggal 19. Ini kita mau nanya ini Bu Dewan. Sekarang kan menjadi anggota DPR ini. Apakah nanti untuk periode berikutnya ingin mencalonkan diri atau tidak melanjutkan gitu? Untuk selanjutnya 2024 kan pemilu lagi. Saya berharapnya tergantung dengan konstituen saya. Kalau saya memang masih dibutuhkan oleh konstituen saya siap maju. Nanti siap maju lagi. Kalau enggak kan naik kasta mungkin dari DPR kota mungkin. Enggak lah. Kayaknya kalau untuk naik ke provinsi belum sih. Belum ya, belum. Tapi kalau untuk di kota selama konstituen saya membutuhkan saya dan siap mendukung saya, insya Allah saya akan tetap maju. Gitu ya. Ini kita menanya enggak boleh. Ini sejauh ini ya. Ini pertanyaan 2 terakhir. Apa sih alhasil program kerja nyata Ibu Dewan yang Ibu Dewan perbuat untuk rakyat itu, untuk konstituensinya gitu. Program kerja nyata? Ya mungkin ada memberi anggaran untuk daerah sana membangun ini atau gimana? Kalau untuk program kerja nyata memang saya bukan tipikal yang suka misalnya habis melakukan kegiatan kecuali reses ya. Kecuali reses melakukan kegiatan foto publikasi memang enggak. Memang saya pengennya adem anyep gitu aja kan. Cukup gitu. Saya dan masyarakat saya yang tahu gitu kan. Selama ini program nyata saya seperti
infrastruktur jalan. Kebetulan kami ada anggaran dan itu sudah saya coba untuk membangun infrastruktur jalan. Lagi sedang membangun. Sudah dibangun, Lagi sudah sedang dianggarkan membangun. anggarannya Sudah. untuk suatu infrastruktur Ya. jalan. Itu langkah yang konkret dari Ya. Bu Dewan ya. Seperti pemasangan lampu jalan. Gitu ya. Itu kerja nyata. Ya. Kita dapat berita nih, katanya di media sosial tuh orang tua Ibu Dewan ingin masuk dalam bursa nih, Ya. Pilwako 2024 melalui jalur independen ya. Kalau pandangan Ibu Dewan selaku anak itu gimana, mengizin atau gimana tuh? Ini pribadi ya. Ya, Pribadi saya selaku anak, apapun itu yang menjadi cita-cita dari orang tua saya, terkhusus di sini seperti berita-berita yang beredar itu kan, ya, kalau ayah saya mau maju ya. ke Pilwako 2024 nanti kan. Ya. Apapun itu saya menyetujuinya selagi itu memang untuk kepentingan masyarakat Ya. dan membawa nilai-nilai baik untuk masyarakat Kota Jambi. Gitu. Ini di sesi terakhir lah ngobrol sama Ibu Dewan ini. Silakan Ibu Dewan berikan motivasi kepada anak-anak muda generasi milenial supaya termotivasi, terinspirasi dengan Ibu Dewan yang masih cantik, masih muda. Ya, semuanya luar biasa lah menurut kita kan. Nah, jadi silakan Ibu Dewan memberi motivasi. Motivasi dari saya pribadi sih, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bertindak gitu. Apalagi kita yang masih muda, Ya. dengan tenaga yang bisa dibilang lebih mempunyai tenaga yang ekstra dibandingkan orang tua. Menurut saya sih jangan takut mencoba aja sih. Jujur saja waktu mau jadi anggota dewan, Ya. saya takut, Takut? seperti saya Nggak berani, bilang tadi ya? kan, saya nggak berani karena menjadi seorang anggota dewan itu bebannya cukup berat. Karena saya berpikir ngurus saya pribadi saya sendiri aja saya mungkin belum tentu bisa, bagaimana saya mau mengurus masyarakat saya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan saya mencoba, dengan bantuan-bantuan orang-orang terdekat saya, alhamdulillah apapun itu selagi dikerjakan dengan ikhlas sih kayaknya berasa ringan aja gitu. Nah, malahan happy gitu kan, kayak seperti tadi kan kesannya tadi bertemu dengan masyarakat, oh ternyata begini loh gitu kan. Itu benar Ya, pokoknya jangan takut untuk mencoba gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi? Oh gitu. Mungkin hanya itu obrolan kita, bincang-bincang dengan anggota DPRD termuda di Kota Jambi dengan Ibu Dewan Maya Fitria Siregar. Tentunya banyak sekali kata motivasi untuk kita generasi muda bisa mencicipi kesuksesan ke depan. Kuncinya jangan pernah takut mencoba ya Bu Dewan ya. Terus berjuang karena jangan pernah takut gagal. Mungkin hanya itu di episode kali ini, bincang-bincang ngobrol dengan anggota DPRD Kota Jambi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewan yang muda ini yang sudah sudi memberi waktu, meluangkan waktu kepada kami untuk bisa mengintip perjalanannya. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.